Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih masih di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Pelet Pancasona, sebuah kisah yang ditulis oleh Luna Luminosa dari Sayap Emas. Mari kita mulai di YouTube channel Wen Anthony. Hayo dong Fit, tahun depan jangan cuma bawa kue, bawa calon suami juga dong. Tawa Reni meledak, disambut tawa-tawa kecil dari para sahabat lama yang duduk melingkar di ruang tamu yang luas itu. Fitri hanya tersenyum datar dan seperti tertempel paksa di wajahnya. Dia malas untuk menimpali ucapan orang yang tak bermutu. Fitri duduk agak ke pojok di ujung sofa panjang bermotif bunga, bersebelahan dengan toples kue sisa dan gelas-gelas kosong. Gaun coklat tuanya terlihat biasa saja di antara para wanita yang penuh riasan dan wangi mahal. Reni kembali angkat bicara. Aku tuh heran ya Fit sama kamu. Cantik iya, pinter juga. Tapi kenapa umur udah kepala 4, lah kok yang masih sendiri juga? Fitri menoleh ke temannya, Tika, sambil mengedipkan mata. Apa jangan-jangan jodohnya udah meninggal sebelum sempat ketemu? Suara Reni semakin kencang, tawa meledak lebih keras. Reni? Tegur Risa separuh bercanda. Kok jahat amat sih ngomongnya? Reni mengangkat bahu. Lah, gue mah jujur aja. Aku ngomong gitu karena aku sayang sama Fitri. Kan gak lucu kalau nanti tiba-tiba pensiun dalam keadaan masih jomblo. Fitri memandangi cangkir tehnya yang sudah dingin. Uapnya menghilang. Seperti harga dirinya, seperti kepercayaan dirinya yang terkikis sedikit demi sedikit setiap kali Reni membuka mulut. Aku gak masalah sendiri kok, jawab Fitri pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh derai tawa. Jodoh itu urusan Tuhan. Halah, jawaban pasrah. Reni menepuk pahanya sendiri sambil cekikikan. Tuhan juga gak bakal kirim jodoh kalau kita cuma ngumpet di rumah, Fit. Harus usaha dong. Detik itu juga angin kencang mendadak berhembus dari arah jendela. Spriak! Pintu belakang rumah tersebut terbanting sendiri. Gorden putih menari-nari, liar, seolah ada yang menyentaknya dari luar. Semua mata terarah ke arah itu. Astagfirullah, kok anginnya tiba-tiba gede banget sih? Ujar Tika merapatkan jaket. Barusan pintu belakang ketutup sendiri ya? Tanya Risa sambil berdiri dan menoleh ke dapur. Mendadak bulu kuduk Tika dan Risa meremang. Mereka merasakan ada hal yang aneh. Fitri hanya diam, matanya tetap tertuju ke gelas tehnya. Ujung jarinya gemetar, tapi ia menahannya. Tenang aja, mungkin Fitri bawa aura janda kepanasan, makanya angin berembus kayak gitu. Ucap Reni sambil terkikik. Buar! Petir menyambar kencang sehingga membuat jendela bergetar. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Suara angin semakin kencang, tak seperti biasanya. Ini seperti akan ada puting beliung. Reni terdiam sejenak, begitu juga yang lain. Langit yang tadi cerah mendadak hitam. Hujan turun deras sekali, membasahi halaman, membasahi kaca jendela hingga seperti disiram air dari ember. Aneh banget ini cuaca, gumam Tika sambil menoleh keluar. Tadi panas banget loh. Fitri mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Reni. Dan untuk pertama kalinya hari itu, senyumnya berbeda, tidak dipaksakan, akan tetapi dingin dan mematikan. Kalau kamu udah puas ngatain aku pulang duluan ya. Pamit Fitri datar, lalu berdiri. Jelas dia menyimpan rasa sakit hati akibat olok-olok itu. Fit, lah kan aku cuma bercanda Fit, seru Reni seakan tak bersalah. Akan tetapi Fitri tak menjawab. Ia melangkah pelan ke arah pintu depan. Tiba-tiba prak! Gelas di meja besar itu pecah dengan sendirinya. Tak ada yang menyenggol, bahkan posisinya masih sama, tak berubah. Semua orang terdiam. Fitri menoleh, lalu memandang pecahan gelas itu sebentar. Di ujung pecahannya ada tetesan merah, yaitu darah segar. Tak ada yang bicara dan tak ada yang tertawa lagi. Fit, kamu lihat itu? Bisik Lila.
Gelasnya itu bukan yang kamu pegang tadi, tanya Lila heran. Fitri hanya tersenyum kecil. Oh ya, aku gak ingat. Lalu Fitri melangkah keluar, membiarkan hujan deras menyambutnya. Fitri memarkir mobilnya di depan rumah. Bajunya basah kuyup, riasannya luntur, akan tetapi ia tak peduli. Fitri duduk di dalam mobil selama beberapa menit, mengatur nafas. Matanya menatap kosong ke arah kaca depan yang dipenuhi tetes hujan. Tangan Fitri mengepal di atas kemudi, dadanya panas, tenggorokannya seperti dicekik, matanya penuh air. Aku cuma pengen dihargai, pekik Fitri terisak. Tak ada jawaban, hanya gemuruh petir di kejauhan. Malam itu, Fitri duduk di ranjang, membungkus dirinya dengan selimut. Kamar itu sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak. Tik, tik, tik. Fitri menatap foto lamanya dengan Reni. Rambut mereka dikuncir dua, seragam SMA yang kebesaran, wajah penuh senyum. Sahabat. Sahabat ya, gumam Fitri pelan. Tiba-tiba air matanya mengalir. Bukan karena sedih, akan tetapi karena marah. Karena sakit hati yang terlalu sering ditertawakan orang lain, dianggap remeh, dianggap abnormal. Fitri menggenggam foto itu dengan kuat dan meremasnya. Lalu di tengah isak pelan, ia mulai bicara. Bukan doa biasa, akan tetapi seperti minta keadilan. Tuhan, kalau hinaannya bukan kesalahan, izinkan aku menunjukkan rasanya disakiti. Kalau aku memang pantas jadi bahan ejekan, maka biarlah mereka merasakan seperti apa luka yang tak kelihatan itu. Detik itu juga, angin berembus pelan dari arah jendela kamar, padahal tertutup rapat. Gorden melambai manja hanya sesaat, akan tetapi cukup untuk membuat tubuh Fitri menggigil pelan. Fitri menyeka air mata, lalu berbisik sekali lagi. Aku gak akan tinggal diam lagi. Suara itu penuh penekanan. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan, Ren, ancam Fitri dengan penuh amarah yang membuncah. Suara Fitri terdengar nyaris seperti bisikan, namun di ruangan kamarnya yang sunyi, kalimat itu bergema seperti mantra. Hujan masih mengguyur di luar rumah. Langit malam pekat tanpa bintang, akan tetapi di mata Fitri, malam itu bukan sekedar malam biasa. Itu adalah awal. Fitri berdiri perlahan, dingin merambat dari lantai ubin ke telapak kakinya. Tapi tubuhnya hangat, bukan karena suhu, tapi karena kemarahan yang membakar dirinya. Langkah Fitri terarah, naik ke lantai 2, lalu ke loteng yang sudah bertahun-tahun tak ia jamah. Tangannya meraih knop pintu kayu tua itu. Kriak. Suara pintu saat dibuka seperti menyambut. Udara pengap menyambut wajahnya. Bau debu, kayu lapuk, dan aroma samar kemenyan. Naiklah ke loteng jika kamu butuh. Tapi di sanalah kekuatan lama tersimpan, kata nenek Fitri. Dulu Mak Ranti, perempuan keras yang diyakini bisa melihat dunia gaib. Nenek, maaf, aku butuh sekarang. Fitri melangkah masuk, menyibak debu dan sarang laba-laba. Di pojok ada lemari kayu tua dan kendi dari tanah liat yang ditutup kain putih kekuningan. Fitri berlutut pelan di depannya. Tangannya gemetar saat menyentuh kendi itu. Perlahan, Fitri membuka tutupnya. Udara dingin menyembur, seperti sesuatu yang terkunci di dalamnya selama bertahun-tahun, kini keluar menguap. Senter gantung di dekat plafon bergetar sejenak. Fitri menahan nafas. Isi kendi itu tak banyak, hanya segenggam rambut yang diikat benang merah, sisa kemenyan yang sudah menghitam, tulang kecil berwarna keabu-abuan, dan selembar kain lusuh bertuliskan aksara Jawa kuno, dan di bawahnya sebuah lembaran daun lontar dengan tulisan tangan almarhumah Mak Ranti. Pelet Pancasona, pemanggil nafsu dan jiwa. Ilmu ini bukan untuk mainan, sebab yang tergila-gila padamu bisa menjadi binasa. Kalau yang engkau panggil akan selalu melihatmu dalam tiap bayang dan mimpi. Sekali pintu dibuka,
tak bisa ditutup sebelum ada tumbal. Fitri membaca ulang berkali-kali. Jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba untuk memahami dan memantapkan hatinya. Awalnya Fitri ingin membuang semua itu, akan tetapi suara tawa Reni dari acara arisan terus terngiang di kepala. Jangan-jangan jodohnya udah meninggal duluan sebelum sempat ketemu. Tawa ejekan dan cemoohan. Fitri gak laku, Fitri. Dada Fitri berdenyut nyeri, nafasnya berat menahan amarahnya. Fitri menggenggam lembaran lontar itu. Kalau kalian bisa tertawa di atas luka orang lain, maka aku berhak mengubah tawa itu jadi penderitaan. 3 hari berikutnya, Fitri mulai mencari perlengkapan. Ia pergi ke pasar tradisional di daerah pesisir, tempat yang bahkan Google Maps enggan tandai. Fitri menyusuri lorong gelap yang dihiasi bau amis, darah ayam, dan aroma dupa juga kemenyan. Salah satu penjual bertanya, "Mau cari apa, Mbak?" Fitri menatap lurus, menoleh ke kanan dan kiri sekilas. "Mau cari ayam cemani hidup." Penjual itu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke belakang. "Di sana, tapi jangan lama-lama. Malam ini Jumat Kliwon." "Baik, terima kasih," jawab Fitri singkat, dan segera menuju ke tempat yang ditunjukkan orang tersebut. Di tempat lain, Fitri mencari bunga telon, melati, kenanga, dan mawar. Semuanya harus dipetik sendiri sebelum matahari tenggelam. Ia menyusuri kuburan tua dengan gunting dan kantong kain putih. Malam itu, Fitri memotong sebagian rambutnya, lalu mengurung diri di kamar, tak menyalakan TV, tak menyentuh ponsel, hanya menunggu. Tek, pukul 23.59. Tepat malam Jumat Kliwon, Fitri menyalakan lilin merah di tengah kamar. Ia membuat lingkaran dari campuran garam, abu kemenyan, dan kelopak bunga. Di tengahnya, foto Bayu, suami Reni. Targetnya. Bayu adalah lelaki kalem, ramah, dan baik. Akan tetapi, terlalu lemah untuk menghadapi istri seperti Reni. Beberapa kali Fitri melihat cara Reni berbicara pada suaminya, seperti bos pada bawahan, dan Fitri tahu Bayu tidak bahagia. Dalam hatinya Fitri percaya Bayu tak pantas bersama Reni, dan jika lelaki itu bisa dibuat jatuh cinta padanya, itu bukan kesalahan, itu keadilan. Fitri mengambil ayam cemani, dipegang erat, matanya kosong. Lepaskan dia dari takdir palsunya dan ikatkan dia padaku. Pisau kecil Fitri angkat lalu kers. Suara sembelihan itu membuat bulu kuduk berdiri. Darah hitam ayam cemani itu Fitri tampung di mangkuk tanah liat. 1 tetes Fitri oleskan ke foto Bayu, 1 tetes ke bibirnya sendiri. Lalu Fitri mulai membaca mantra dari lembaran lontar peninggalan Mak Ranti. Mantra Pancasona, pemanggil api dalam darah. Nafasmu kini milikku. Bla 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 dan seterusnya. Tiba-tiba angin masuk lewat celah jendela. Akan tetapi tidak dingin, justru hawa terasa panas. Lilin bergetar, lalu meletus satu-satu. Gelap, lalu Fitri. Suara itu berasal dari belakang, dari arah dinding. Fitri menoleh, akan tetapi tak ada siapa-siapa. Mata Fitri terbuka lebar. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Namun, senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Mantra sudah berjalan. Keesokan harinya, grup WhatsApp arisan mendadak heboh. Reni Luharik. "Bayu kenapa sih?" "Gue lagi dandan depan kaca, dia manggil-manggil nama Fitri, terus bilang, 'Kamu makin cantik sekarang.'" "Dia lagi ngigo atau apa sih?" "Dia tadi siang nyium bajuku sambil bilang,
Baju Fitri wangi banget. Gila apa dia? Fitri membaca semuanya sambil duduk tenang, menyeruput teh. Di layar ponselnya, foto profil Bayu terlihat seperti menatap langsung ke arahnya. Selamat datang di dalam kepalamu, Bayu. Di lain waktu, aku gak bisa tidur, Fit. Sejak malam itu, bayangmu terus menghantuiku. Fitri terpaku di depan pintu rumahnya. Tak percaya Bayu berdiri di sana membawa setangkai mawar merah. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong. Tatapannya hampa, tak ada sinar sama sekali. Kamu ngapain kesini, Bay? Tanya Fitri pelan. Tangannya refleks memegang kusen pintu, siap menutup kalau pria itu bertindak aneh. Aku harus lihat kamu, Fit, jawab Bayu, suaranya berat. Aku merasa gila kalau nggak lihat kamu. Fitri menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat, antara takut dan puas. Ilmu itu berhasil, akan tetapi, kenapa tatapan Bayu seperti bukan manusia? Bayu melangkah masuk tanpa diundang. Kamu wangi banget, Fit, bisik Bayu sambil mendekat, menghirup udara di sekitar leher Fitri. Wangi ini yang terus nyeret aku balik tiap malam. Fitri mundur. Bay, kamu sadar gak? Kamu udah gila. Kamu itu suami orang, ngapain kayak gini? Bayu tertawa pelan, tapi tawa itu aneh, bukan seperti Bayu biasanya. Mungkin, Fit, tapi aku bahagia. Sejak malam ritual itu, Bayu bukan lagi laki-laki yang seperti dulu. Dia berubah. Reni mulai mencium keanehan. Suaminya mulai sering ngomong sendiri saat tidur, akan tetapi bukan gumaman tak jelas. Ia menyebut nama Fitri berulang-ulang. Fitri, 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 dengan nada rintih penuh gairah. Jangan pergi, Fitri, peluk aku. Suara itu seperti suara Bayu saat berhubungan badan dengan Reni. Akan tetapi kenapa dia justru menyebut nama Fitri? Reni tak bisa tidur semalam suntuk. Ia menatap suaminya yang mendengkur gelisah, dengan peluh menetes dari pelipis dan senyum aneh di wajahnya. Pagi harinya, Bayu mulai abai. Ia tak menyentuh sarapan buatan Reni. Ia hanya memandangi cermin, membelai lehernya, lalu keluar rumah tanpa pamit. Mas, sarapannya. Kamu mau kemana kok gak pamit gitu, Mas? Seru Reni kesal saat sang suami ngeluyur gitu aja. Hari-hari berikutnya jadi semakin aneh. Reni mulai mendapati banyak cicak di rumahnya, di dinding, di atas lemari, bahkan di dalam kamar mandi. Jumlahnya tak wajar. Belasan, kadang puluhan. Ini kenapa kok rumah gue banyak cicak gini? Katanya, kalau banyak cicak ada yang gak beres. Gumam Reni heran. Malam itu, suara cicak itu bergema dari balik langit-langit. Reni tak tahan. Ia berdiri dengan sapu di tangan, memukul-mukul dinding, menangis sendiri. Pergi, pergi semua. Akan tetapi suara itu hanya berhenti sebentar. Setelah itu terdengar lagi langkah kaki di atap rumah. Tap, tap. Seperti ada sesuatu merangkak pelan, menelusuri atap genteng. Bayu tak peduli. Bayu pulang malam, kadang tak pulang, kadang masuk rumah dan tertawa sendiri. Pernah suatu malam, ia berdiri di halaman rumah, telanjang dada, dan berbisik pada bunga mawar yang baru tumbuh. Fitri suka bunga, dia suka merah darah seperti ini. Reni menangis di balik tirai jendela, tubuhnya gemetar. Sementara itu di tempat lain, Fitri mulai merasakan efek lanjutan dari pelet itu. Bayu bukan hanya tergila-gila pada Fitri, ia jadi posesif, terlalu intens. Pernah suatu malam, saat Fitri pulang dari warung, ia mendapati Bayu sudah duduk di depan rumahnya, basah kuyup diguyur hujan. Kamu kemana aja? Tanya Bayu dengan wajah datar. Aku cuma beli nasi bungkus. Kamu ngapain kesini? Fitri balik bertanya. Bayu mengangguk, akan tetapi kemudian ia tertawa kecil. Kau bohong. Kau pergi dengan laki-laki lain ya? Fitri mundur selangkah. Bayu, kamu sakit ya? Pulang sono.
usir Fitri. Bayu mengangkat tangan, memperlihatkan sebilah pisau lipat kecil. Kalau kamu bohong lagi, Fit, aku tusuk orang itu. Aku serius, Fit. Malam itu, Fitri terdiam sendirian di kamarnya. Lilin bekas ritual masih tersimpan di bawah ranjang. Bau kemenyan sudah lama hilang, tapi efeknya kini jadi nyata. Bayu bukan hanya tergila-gila, ia kerasukan. Di rumahnya, Reni merasa hawa aneh menyelimuti kamar. Kipas angin berputar pelan meski sudah dimatikan. Gorden bergoyang walau jendela tertutup rapat. Sementara itu, di sisi lain, Reni bangun tengah malam karena merasa ada yang memandangi. Saat menoleh ke kaca lemari, ia melihat sosok wanita berambut panjang di belakangnya berdiri mematung. Wajahnya pucat sambil tersenyum. Fitri, gumam Reni, suaranya tercekat. Sosok itu lenyap seketika, akan tetapi sejak malam itu Reni tahu ada yang tak beres. Reni mencoba menghubungi Ustadz di kampung, akan tetapi setiap kali akan menelepon, ponselnya mati sendiri. Suatu malam, Reni mendengar suara suaminya mengerang di kamar mandi. Ia mengintip dan terbelalak. Bayu berdiri telanjang dada, membungkuk di depan cermin, mencoret-coret dada kirinya dengan paku kecil, menulis nama F-I-T-R-I. Reni menjerit, akan tetapi Bayu hanya menoleh dan tersenyum. Dia sudah di dadaku, Ren. Aku dan dia jadi satu. Fitri mulai tak paham. Ia naik ke atas loteng, duduk bersila, memanggil nama almarhumah sang nenek. Suasana menjadi dingin. Fitri bisa merasakan kehadiran sosok gaib. Mak Ranti, sang nenek datang. Mak, kenapa Bayu jadi begini, Mak? Dia makin gila, tanya Fitri setelah yang dipanggil datang. Itu bukan gila, Nduk. Itu bayaran dari pelet yang kau tanam benih cinta lewat jalan gaib. Jadi tumbuhnya bukan lagi cinta manusia, tapi nafsu iblis. Fitri terdiam. Aku harus gimana, Mak? Mak Ranti berdehem dengan suara seraknya. Kalau kau tak putuskan rantai ikatannya, dia bisa mati. Atau kau yang bakal dijemput oleh bayangan dari Pancasona. Sudah ada yang menunggu di balik mimpi Bayu. Maksudnya, Mak? Mak Ranti tak menjawab. Ia menunjukkan ke arah rak-rak dari kayu. Di sana ada satu botol kecil cairan hitam pekat. Campur itu ke air mandi Bayu. Itu akan memutus ikatan. Tapi jika sudah terlambat, dia akan ditarik masuk dan kamu akan melihat bahwa iblis tidak pernah memberi cinta tanpa mengambil nyawa. Sementara itu di rumah Bayu dan Reni, terdengar suara lolongan anjing setiap malam. Bayu semakin jarang bicara. Namun jika bicara, ia hanya mengucap satu kata, yaitu Fitri. Reni hampir gila. Ia melihat bekas darah di bantal, melihat boneka kain tergeletak di bawah kasur, matanya hilang. Beberapa hari kemudian, Reni menemukan suaminya berdiri di kamar anak mereka yang sudah lama kosong dan berbicara sendiri. Kita akan punya anak, Fit. Dia pasti cantik kayak kamu. Bayu memeluk udara kosong. Akan tetapi, dari balik bayang-bayang dinding, ada sosok perempuan menggandeng tangannya. Reni memekik. Namun suara jeritanya tenggelam, tak bisa keluar seakan dicekik. Lampu padam. Dan dari luar rumah, terdengar cicak berderik bersamaan. Bayu, ini maksudmu apa? Kenapa foto wallpapermu jadi foto Fitri? Teriak Reni sambil melempar ponsel Bayu ke lantai. Layarnya retak, tapi tak sebanding dengan hatinya yang juga remuk. Bayu hanya berdiri diam di ambang pintu, wajahnya kosong, mata sayu seperti tak mengenali istrinya sendiri. Kamu gila ya? Ini rumah tangga kita. Kamu suami aku, bukan kekasihnya Fitri. Reni masih berteriak, tapi Bayu tetap tak bereaksi, seolah jiwanya telah ditarik ke dunia lain. Reni menggunjang tubuh Bayu, namun tiba-tiba Bayu menepis kasar tangannya dan berteriak, "Jangan sentuh aku! Kau bukan dia, kau bukan Fitri!" Reni mundur,
tangannya gemetar. Ia mulai menangis. Suami yang dulu lembut kini menjadi aneh. Matanya kini dingin, tak ada tatapan hangat seperti dulu lagi. Beberapa hari terakhir rumah mereka berubah. Hawa dingin menyelimuti malam. Akan tetapi, saat siang datang, hawa panas seperti membakar dengan api membara. Di plafon, puluhan cicak berkumpul. Mereka diam menatap ke bawah, ke arah Reni, seolah mereka tahu sesuatu, seolah mereka sedang mengawasinya. Reni sering mendengar suara langkah kaki tengah malam. Meski Bayu tertidur lelap di sampingnya, kadang terdengar bisikan perempuan di dapur. Namun saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. "Kamu akhir-akhir ini aneh," kata Reni sore itu saat Bayu pulang. "Kamu sekarang kayak bukan Bayu yang aku kenal." Kamu terlalu curiga. Semua baik-baik saja kok," jawab Bayu datar, menatap kosong ke layar TV yang mati. "Kamu mimpi-mimpi aneh. Kamu sebut-sebut nama Fitri dalam tidur. Kadang kamu tertawa sendiri, kadang kamu menjerit. Dan sekarang, wallpaper HP kamu foto dia." Bayu hanya berdiri, nafasnya berat. Tiba-tiba, ia berkata lirih namun tegas, "Aku mencintainya, Ren. Aku gak bisa membohongi diriku lagi." Dunia Reni seakan berhenti. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bayu pergi tanpa sepatah kata, membiarkan Reni menangis. Malam itu, Reni gelisah. Ia tak bisa tidur. Pukul 3 pagi, Bayu belum juga kembali dari luar. Ia mengintip dari balik gorden, hatinya mencelos. Bayu berdiri di depan rumah. Dia seperti patung, matanya menatap kosong ke jalan. Astagfirullah. Reni memegang dadanya. Ia keluar rumah, menghampiri Bayu dengan langkah gemetar. "Bayu, kamu ngapain di sini?" Bayu tak menjawab. Mulutnya bergerak-gerak seperti komat kamit membaca sesuatu. Matanya merah, nafasnya memburu. "Bayu, sadar, ini aku Reni." Akan tetapi, Bayu justru tersenyum lebar. "Dia memanggilku, aku harus ke sana." Plak! Reni menampar Bayu sekuat tenaga. "Sadarlah Bayu, apa-apaan ini?" Bayu terjatuh, kepalanya menoleh cepat ke arah Reni, lalu ke arah jalan. Ia bangkit, lalu lari menjauh. Keesokan harinya, Reni tak tahan. Ia datang ke rumah Fitri, mengetuk keras-keras. "Fitri, buka pintumu!" teriak Reni meradang. Fitri muncul dengan tatapan datar, mengenakan daster warna hitam, rambutnya basah seperti habis mandi kembang. "Apa kamu puas sudah merebut suamiku? Apa kamu puas menghancurkan rumah tangga orang?" Fitri tak menjawab. Ia hanya menatap Reni dari ujung kaki hingga kepala. "Aku gak tahu kamu ngomong apa," ucap Fitri tenang. "Jangan pura-pura blow on. Aku tahu kamu pakai pelet. Aku tahu kamu main dukun." Fitri menunduk sejenak, lalu mendekat. Suaranya dingin dan mengiris. "Apa kau pikir semua yang kamu lakukan ke aku selama ini tanpa akibat? Apa kau pikir aku diam karena takut? Aku hanya menunggu waktu yang tepat, Reni." Reni menatap Fitri tak percaya. Fitri tersenyum miring. "Tuhan bisa sabar, tapi aku tidak, Reni." Sejak malam itu teror semakin menjadi. Reni sering melihat bayangan perempuan berdiri di pojok kamar. Kadang ia bangun dan mendapati bekas tangan di lehernya, merah seperti dicekik. Bayu semakin tak terkendali. Ia bicara sendiri, kadang menangis di pojok rumah sambil memeluk foto Fitri. Kadang tertawa sambil bercakar-cakar wajahnya. Reni mencoba pergi ke Ustadz, akan tetapi setiap ia mau pergi, mobilnya mogok. Kalau naik ojek, selalu banyak pecah, seolah sesuatu menahannya. Dalam keputusasaan, Reni menjerit tengah malam. "Ya Allah, tolong aku. Suami dirasuki. Rumah ini bukan rumah lagi." Akan tetapi hanya suara cicak yang menjawab. Lalu lampu tiba-tiba padam dan dari dapur terdengar suara perempuan menyanyi lirih. Reni tak tahan. Ia menjerit sekuat-kuatnya. Di rumahnya
Fitri menatap keluar. Senyumnya pucat, dan di belakangnya sesosok bayangan tinggi besar berdiri. Matanya merah menyala, tubuhnya hanya bayang-bayang hitam berasap. Sudah waktunya, gumam Fitri. Fitri, kamu di mana sayang? Fitri, jangan pergi. Aku butuh kamu. Bayu terduduk di sudut kamar dengan mata nanar. Tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tertawa kecil, lalu menangis, kemudian tertawa lagi. Reni hanya bisa berdiri di ambang pintu dengan tubuh menggigil. Ini bukan lagi suaminya. Reni yakin jika suaminya dipelet. Bayu, kamu kenapa mas? Ini aku Reni, istrimu, sadarlah mas. Reni tergugu, akan tetapi Bayu hanya menatap kosong. Matanya merah. Tangannya meraih foto Fitri yang ia simpan di dalam bantal, lalu diciuminya. Kau cantik sekali hari ini Fitri. Kulitmu harum. Aku cinta kamu sayang. Reni menangis menyaksikan sang suami yang semakin menjadi-jadi. Pagi itu Reni membawa Bayu ke psikiater. Setelah banyak pertimbangan dan dorongan dari keluarganya, akhirnya Bayu dirujuk ke rumah sakit jiwa dulu. Diagnosisnya erotomania berat dengan delusi permanen. Dia yakin bahwa perempuan bernama Fitri mencintainya secara spiritual dan seksual. Ia merasa sudah menyatu dengan perempuan itu di alam bawah sadarnya. Jelas Dokter Gani sambil menatap Reni dengan prihatin. Ini bukan sekedar gangguan kejiwaan biasa. Ini lebih dalam. Di tempat lain, Fitri mendadak merasa pusing saat sedang duduk di ruang tamunya. Lampu di sudut rumah tiba-tiba padam sendiri. Aroma bunga kenanga menyeruak. Lalu ia merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Pelet pancasona itu terlalu kuat, terlalu dalam. Fitri menatap cermin. Matanya sendiri tampak asing. Bayangan Bayu muncul di belakangnya, bukan fisiknya, tapi hanya ilusi. Kita akan bersatu, Fitri. Fitri membanting cermin. Cermin itu pecah. Akan tetapi, bayangan itu tidak hilang. Ia merayap di dinding, seperti bekas luka yang belum kering. Fitri mulai menyesal. Ia mengusap dada kirinya, tempat ia menanamkan minyak pelet pancasona yang diberikan oleh almarhumah sang nenek. Sementara itu, Reni yang putus asa dan amarah yang membara, ia pergi ke dukun sakti bernama Ki Jabra. Aku ingin perempuan itu menderita seperti aku, seperti suamiku sekarang. Hancurkan dia. Ki Jabra tertawa dalam gelap. Kau harus bayar dengan luka dan benda paling intim milik wanita itu. Reni menyerahkan pakaian dalam Fitri yang ia curi diam-diam dari rumah masa lalu mereka saat Fitri datang menjenguk bapaknya. Ia tak tahu kenapa masih menyimpannya. Mungkin insting atau mungkin dendam. Letakkan ini di bawah akar beringin hitam. Tunggu hingga malam nanti. Tapi ingat, apapun yang terjadi setelah ritual, jangan bicara dengan siapapun dan jangan keluar kamar setelah jam 12 malam. Reni mengangguk. Ia siap melakukan apapun. Malam ritual datang. Langit gelap, tak ada bulan. Hanya suara kodok dan angin yang menggesek ranting beringin. Reni duduk bersila. Tubuhnya hanya dibalut kain jarik dan tubuhnya dilumuri minyak misik hitam dari Ki Jabra. Mantra dibacakan, angin berputar. Suara tangisan bayi terdengar di sela doa. Aroma daging terbakar dan sekelebat bayangan muncul. Wajah Fitri, tapi dengan mata hitam, lidah menjulur panjang dan darah menetes dari rambutnya. Sejak malam itu, Reni tak bisa tidur. Setiap malam, lemari di kamarnya berbunyi, bukan sekedar suara pintu bergeser, akan tetapi suara cekikikan, suara perempuan, terkadang suara Bayu, kadang suara anak kecil. Di dinding muncul bayangan tangan yang merayap, mencakar, dan memukul. Aku tahu kamu yang datang ke beringin itu, Reni. Kamu melanggar janji. Tubuh Reni penuh lebam, bekas cakaran, akan tetapi tak ada yang bisa melihat kecuali dirinya sendiri. Ibunya menangis. Reni, kita ke rumah sakit ya. Bukan penyakit biasa. Ini balasan. Dia mengikuti aku. Di sisi lain, Fitri mulai gelisah. Ia bermimpi Bayu datang ke kamarnya. Akan tetapi tubuh Bayu penuh belatung. Ia menciumi Fitri, membelai, tapi tiap sentuhannya terasa dingin, seperti menyentuh mayat. Fitri bangun sambil jeritan. Darah menetes dari hidungnya. Minyak pancasona
Di dalam lemari mendidih, satu persatu lampu di rumah padam sendiri. Reni datang dan melihat Fitri berdiri di tengah jalan. Meski Fitri jelas-jelas sedang di luar kota, akan tetapi Reni tak bisa membedakan mana nyata, mana ilusi. Ia mengejar Fitri, tapi malah tertabrak sepeda motor. Tubuhnya terguling lalu dibawa ke rumah sakit. Di sana ia mengigau, menyebut-nyebut nama Fitri, menyebut Bayu dan menyebut pohon beringin. Dokter hanya bisa menggeleng. Trauma berat, bisa jadi gangguan psikotik akut, tapi tubuhnya lebam-lebam, seperti habis dipukuli dari dalam. Padahal kami tidak menemukan tanda kekerasan dari luar. Ki Jabra tersenyum dingin saat mendengar kabar Reni. Perjanjian itu dilanggar. Beringin tidak pernah lupa. Sementara itu, Bayu masih dirawat di bangsal isolasi. Tangannya dirantai, akan tetapi ia tetap tertawa. Kadang menangis, kadang memaki. Ia menggambar tubuh wanita dengan darah haid yang entah dari mana didapatnya. Nama Fitri memenuhi seluruh kamarnya. Ia berkata, "Kami akan menikah di dunia lain. Dia janji, dia janji." Fitri kini tak bisa tidur lagi. Ia membakar minyak pancasona. Akan tetapi, baunya justru semakin harum, menusuk, menggoda. Lelaki-lelaki di sekitarnya mulai tergila-gila padanya. Ada yang melamar, ada yang menguntit, ada yang mengirim foto alat kelamin. Semua itu membuat Fitri ingin muntah. Pancasona bukan untuk balas dendam. Ini untuk penghancur. Bisik suara dari belakang yang entah siapa. Teror belum usai, Reni bermimpi bertemu dirinya sendiri. Akan tetapi, sosok itu tertawa tanpa wajah dan bayangan itu berbisik, "Kau bukan istri satu-satunya, kau hanya penghalang." Fitri melihat sosok Reni berdiri di depan pintu rumahnya malam-malam. Akan tetapi saat ia buka tak ada siapa-siapa, dan di belakang rumah, lilin merah yang ia tanam sejak lama kini menyala sendiri. Sementara itu di waktu lain, "Kau pikir bisa lari dari semua ini, Fitri?" Suara Reni memecah keheningan malam. Fitri berdiri di ambang pintu rumah panggungnya. Wajahnya pucat pasi diterpa sinar bulan. Tangan Reni gemetar menggenggam sebilah pisau dapur besar yang ujungnya mengkilap memantulkan cahaya. "Letakkan pisaunya, Ren. Kau gak waras," ucap Fitri pelan-pelan tapi tajam. "Aku yang gak waras? Kau yang menghancurkan hidupku, kau dan suamiku," teriak Reni. Air matanya bercampur keringat dan kemarahan. Fitri menatap mata wanita itu. Tak ada sisa kelembutan, hanya kehampaan yang dipenuhi dendam. "Bayu jadi seperti sekarang bukan karena aku, tapi karena kelakuanmu, keserakahanmu. Kau paksa Bayu mencintaimu lewat jalan hitam. Dia milikku, Fitri, kau tak boleh merebutnya." Pisau itu menyayat angin, mengarah ke dada Fitri. Refleks, Fitri mundur dan berlari keluar rumah. Terengah-engah, ia menuruni tangga, lalu menyusuri jalan setapak ke arah hutan di belakang kampung. Reni mengejarnya seperti orang kesurupan. Beberapa jam sebelumnya, Fitri memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia duduk bersila di dalam kamar. Di hadapannya sesajen yang telah disiapkan, bunga 7 rupa, kemenyan, dan foto Bayu yang harangus sebagian. Tangannya menggenggam dupa menyala. "Leluhur, maafkan aku terlalu tamak, terlalu lemah, dan terlalu terluka hingga menyalahgunakan warisan ini. Kembalikan semuanya, ambil kembali kekuatan ini. Aku tak ingin jadi pengikat arwah, aku tak ingin jadi penguasa Pancasona." Kemenyan itu dibenamkan ke bara api. Foto Bayu terakhir ia bakar bersama sejumput rambutnya sendiri. Angin mendesir, jendela berderak, menutup sendiri, lilin padam seketika. Lalu di luar rumah, sosok tinggi hitam dengan mata merah berdiri membelakanginya, mengawasinya dari kejauhan. Di lain waktu, kini nafas Fitri makin memburu. Mereka telah sampai ke puncak tebing, tempat mereka dulu bermain saat masih kecil. Akan tetapi malam ini tempat itu bukan lagi memori, melainkan titik akhir. "Reni, cukup. Ini bukan jalan keluar." Fitri berteriak, berdiri di tepi jurang. Reni menoleh, menyala dalam kegelapan. "Kita sama-sama akan pergi malam ini, biar Bayu memilih di alam sana."
Kau gila? Aku hanya patah hati, Fit. Seperti kau waktu itu. Kau gila, Ren. Kau wanita gak punya hati. Playing victim. Jadi kau pikir kau yang paling menderita, Fitri? Teriak Reni. Suaranya melengking, matanya liar, pisau di tangannya bergetar. Fitri berdiri tenang di bawah langit mendung. Hembusan angin menggoyang rambutnya yang kusut oleh angin malam. Di belakang mereka, tebing curam menanti dengan hening mengerikan. Kau hancurkan hidupku. Kau rampas semuanya dari aku. Bayu, kebahagiaan, harga diri. Reni melangkah maju, pisau terangkat tinggi. Fitri tidak bergeming, hanya menatap lurus, dingin. Kau yang memulainya, Reni. Aku hanya mengembalikan rasa sakit itu padamu, kata Fitri. Langit bergemuruh, angin bertiup kencang. Pepohonan merintih seperti menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Reni menggertakkan gigi. Kau pura-pura polos, tapi kau tahu apa yang kau lakukan. Kau perayu busuk. Aku ingin kau mati, Fitri. Fitri menunduk sejenak, matanya berkaca, tapi bukan karena takut. Aku pernah diam, Ren. Aku pernah kabur. Aku bahkan pernah menyalahkan diriku sendiri. Tapi tidak malam ini. Tiba-tiba Reni menyerang, pisau meluncur ke arah Fitri. Tapi wanita itu menyingkir dengan gesit. Mereka bergumul, saling dorong, saling tarik. Berhenti, Ren, ini gila. Kau sudah melewati batas, seru Fitri. Batas? Aku bahkan tak tahu apa arti batas lagi sejak kau menghancurkan hidupku, Fit. Pisau terlepas dari tangan Reni dan terlempar ke semak. Mereka berdua terengah-engah, nafas tercabik oleh amarah dan ketakutan. Kau membayar orang untuk menyakitiku, kan? Kau yang membawa pancasona ke dalam hidupku. Kau yang membuatku mimpi buruk melihat bayangan merangkak di dindingku. Itu karena kau memulai dengan kebencian, Ren. Karena kau menginginkan aku menderita. Plak! Tangan Reni menampar wajah Fitri keras. Fitri terhuyung. Akan tetapi, dia tidak membalas, hanya menatap Reni dalam diam. Aku ingin kau menderita seperti aku. Tapi ternyata penderitaanku jauh lebih dalam, Fitri. Jauh lebih kelam, dan sekarang aku tak punya apapun lagi. Tiba-tiba bumi berguncang, seolah merespon kemarahan mereka. Petir menyambar, memecah langit hitam. Reni menoleh panik. Apa yang terjadi? Tanya Reni panik. Pancasona tidak suka pertengkaran ini, ucap Fitri lirih. Ritual itu tidak pernah mestinya digunakan untuk dendam pribadi. Reni mundur. Akan tetapi satu langkahnya salah. Kakinya menginjak tanah licin di bibir jurang. Fitri terlonjak. Reni, hati-hati. Akan tetapi sudah terlambat. Reni menjerit saat tubuhnya terhempas ke belakang. Terlempar dari tepi jurang. Jeritanya bergema hingga menghilang di telan kabut malam. Fitri berlari ke tepi jurang. Reni! Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara dia bergema di tengah hutan. 3 hari kemudian, tubuh Reni ditemukan di dasar jurang oleh tim SAR. Kondisinya mengenaskan. Kulitnya lebam, penuh cakaran aneh. Matanya membelalak seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Dia datang untuk membunuhmu, kata petugas. Tapi malah dia yang... Fitri menggeleng. Dia datang membawa luka, tapi luka itu terlalu dalam untuk ia sembuhkan. Malam itu Fitri kembali ke rumah. Ia duduk di depan cermin, memandangi wajahnya yang letih. Rambutnya basah oleh hujan, matanya merah karena terlalu lama tak menangis. Tiba-tiba dari lemari terdengar suara cekik. Fitri membeku. Suara itu yang selama ini menghantui Reni. Ia berdiri, membuka pintu lemari perlahan, namun kosong, tak ada apa-apa. Namun di dinding, bayangan hitam sempat melintas cepat, sekilas seperti tertawa. Fitri menatap langit dari jendela. Kau sudah pergi, Reni, tapi amarahmu mungkin belum. Fitri mengeluarkan sesajen terakhir sisa dari warisan leluhurnya. Dengan tangannya sendiri, ia bakar benda itu. Aku sudah cukup. Aku sudah membayar semuanya. Aku tidak ingin lagi ada dendam. Aku mohon hentikan. Api menjilat sesajen, asap mengepul, menyatu dengan angin malam. Di kejauhan, anjing melolong panjang. Fitri menutup mata. Semoga ini akhir dari segalanya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Luna Luminosa.
dalam judul Pelet Pancasona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.